Dalam keheningan yang tak terucap, malaikat menjalankan tugasnya tanpa jeda, menjaga, membimbing, dan menyalurkan energi semesta sesuai hukum ilahi. Mereka tak terlihat, namun terasa oleh hati yang jernih. Video ini mengajak Anda menyelami peran dan tugas para malaikat, tidak sekadar dari sudut agama, tetapi dari sisi kesadaran, energi, dan getaran niat manusia. Bagaimana manusia yang ikhlas dan penuh cinta bisa menjadi bagian dari tugas-tugas malaikat. Mengapa niat yang tulus lebih kuat dari doa yang penuh kemarahan? Dan bagaimana rezeki, petunjuk, dan ujian bisa hadir sebagai bagian dari jalur cahaya yang mereka kelola? Semua dijelaskan dengan bahasa yang lembut, mendalam, dan kontemplatif. Video ini bukan ajaran mutlak, tapi undangan untuk merasakan dan merenungkan siapa kita dalam jaringan energi semesta yang luas ini. Malaikat dan jalur energi, tugas-tugas ilahiyah yang bersentuhan dengan kesadaran manusia. Kita sering mendengar kata malaikat dalam doa, dalam kitab suci, atau dalam peristiwa-peristiwa spiritual yang tak mampu dijelaskan secara logika. Namun, sedikit yang benar-benar memahami apa sebenarnya tugas dan peran malaikat dan bagaimana mereka berinteraksi secara halus dengan manusia. Dalam keyakinan banyak agama, malaikat adalah makhluk tanpa ego yang hanya menjalankan perintah Tuhan. Tapi lebih dari itu, mereka adalah pengatur jalur energi, penjaga kesadaran, dan pelaksana kehendak ilahi dalam struktur semesta. Mereka tidak hanya hadir dalam peristiwa besar, tapi juga dalam getaran batin sekecil niat dan doa. Video ini adalah upaya untuk mengenali sistem kerja malaikat, bukan melalui dogma, tapi melalui pengalaman batin, refleksi kesadaran, dan keterhubungan rasa. Kita akan melihat bagaimana malaikat menimbang niat, mengalirkan rezeki, melindungi, mencatat, menguji, dan bahkan merespon manusia yang tanpa sadar masuk ke wilayah tugas mereka. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa dalam ketulusan dan keikhlasan, manusia bisa menjadi saluran tugas malaikat itu sendiri. Hakikat malaikat adalah makhluk cahaya tanpa pamrih. Dalam banyak kitab suci dan ajaran spiritual, malaikat digambarkan sebagai makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak makan, tidak tidur, tidak menikah, dan yang paling penting, mereka tidak memiliki kehendak pribadi. Mereka berbuat semata karena perintah Tuhan, tanpa ragu, tanpa pamrih, dan tanpa menunggu balasan. Bukan makhluk fisik, tapi kesadaran murni. Malaikat bukan tubuh seperti manusia, bukan makhluk seperti jin, dan bukan pula bayangan. Mereka adalah getaran kesadaran yang mematuhi hukum ilahi secara utuh. Mereka bekerja dalam diam, dalam keheningan, dalam lapisan-lapisan tak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh batin yang jernih. Ketika seseorang mengalami keheningan batin yang dalam, terutama dalam keadaan ikhlas, berserah, atau dalam rasa cinta tak bersyarat, ia bisa saja merasa kehadiran malaikat, bukan sebagai sosok, tapi sebagai energi lembut yang memberi petunjuk, kedamaian, atau dorongan halus ke arah kebaikan. Kesetiaan tanpa syarat. Salah satu ciri utama malaikat adalah mereka tidak pernah membangkang. Dalam Al-Quran ditegaskan, mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan
apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Artinya, kesetiaan mereka sempurna, tidak dicemari oleh kepentingan pribadi, ambisi, atau keinginan untuk diakui. Ini membuat seluruh tugas malaikat selalu selaras dengan hikmah Tuhan. Bahkan, ketika tugas itu menyangkut kematian, ujian, atau musibah. Tidak berkehendak, tapi sangat aktif, meskipun tidak memiliki kehendak bebas seperti manusia. Bukan berarti malaikat pasif, justru sebaliknya, mereka sangat aktif. Mereka mencatat amal perbuatan manusia, menyampaikan wahyu, menjaga jiwa-jiwa tertentu, menyampaikan rezeki dan balasan, menguatkan batin dalam kesulitan, dan mengiringi doa-doa yang tulus ke langit. Mereka adalah pengatur jalur energi kehidupan, bekerja tanpa suara, tapi dampaknya dapat membentuk hidup seseorang secara halus dan mendalam. Malaikat bekerja berdasarkan frekuensi energi. Yang jarang disadari adalah malaikat bekerja di wilayah frekuensi kesadaran. Semakin jernih batin seseorang, semakin terbuka ia terhadap kehadiran dan bantuan malaikat. Sebaliknya, hati yang penuh amarah, pamrih, dan dendam sulit terjangkau cahaya malaikat. Itulah mengapa malaikat hadir kuat dalam jiwa para nabi, para wali, dan orang-orang yang mencintai tanpa pamrih. Bukan karena mereka memanggil, tetapi karena mereka hidup dalam getaran yang selaras. Bukan untuk dihubungi, tapi untuk dihidupi. Malaikat bukanlah entitas yang harus dipanggil atau diseru secara khusus. Mereka tidak butuh pujian atau persembahan. Yang dibutuhkan hanyalah kehidupan yang ikhlas, cinta yang murni, dan ketundukan batin. Di saat seperti itu, malaikat akan hadir bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari aliran hidup itu sendiri. Kesimpulan, malaikat adalah makhluk cahaya yang menjalankan kehendak Tuhan tanpa pamrih. Mereka hidup dalam frekuensi yang hanya bisa didekati oleh kesadaran yang jernih. Mereka tidak memiliki kehendak pribadi, tapi aktif dalam semua dimensi kehidupan. Kehadiran mereka tidak untuk dipuja, tapi untuk dikenali melalui keselarasan batin. Semakin bersih hatimu, semakin dekat malaikat berdiri di sisimu tanpa kau tahu, tanpa kau undang, tapi kau rasakan damainya. Tugas-tugas malaikat dalam jalur energi. Malaikat tidak hadir sebagai simbol keindahan, tapi sebagai pengemban tugas ilahiyah. Mereka bukan hanya menyampaikan wahyu atau mencatat amal, tapi juga mengatur berbagai aliran energi dalam kehidupan, baik yang tampak maupun yang tak terlihat oleh mata manusia. Tugas mereka tersusun rapi, tak pernah tumpang tindih, dan selalu sejalan dengan hukum Tuhan. Bahkan ketika manusia tidak menyadarinya, malaikat tetap bekerja. Mereka menjaga keseimbangan semesta dalam skala yang halus dan sangat teratur. Pertama, menyampaikan wahyu dan petunjuk. Peran yang paling dikenal adalah sebagai penyampai wahyu, seperti malaikat Jibril kepada para nabi. Namun dalam konteks energi dan kesadaran, penyampaian ini tidak hanya berbentuk kata-kata, melainkan juga intuisi halus dalam batin seseorang, petunjuk dalam mimpi yang bersih, atau dorongan kuat untuk memilih jalan yang benar, meski tak tahu dari mana datangnya. Dalam kesadaran tinggi, petunjuk tak harus berupa suara, kadang cukup berupa rasa yang meyakinkan tanpa ragu. Kedua, mengatur rezeki dan peristiwa. Dalam banyak hadis disebutkan bahwa ada malaikat yang bertugas membagikan rezeki, menentukan jatuhnya hujan,
mengatur waktu datangnya ajal, bahkan menyampaikan balasan atas niat baik atau buruk manusia. Mereka tidak menciptakan rezeki, tapi menyalurkan alirannya sesuai kesiapan jiwa, nilai perbuatan, dan getaran niat manusia. Maka ketika seseorang beramal ikhlas, ia seperti membuka jalur energi yang memudahkan kerja malaikat untuk mengalirkan rezeki. Ketiga, menjaga dan menguji kesadaran. Ada malaikat yang bertugas menjaga manusia dari gangguan luar, terutama jika manusia itu hidup dalam niat baik, pasrah, dan jujur. Namun dalam waktu tertentu, malaikat juga menjadi penguji. Bukan dengan menggoda seperti setan, tapi dengan cara membawa peristiwa yang menggugah, menghadirkan tantangan yang membuka, atau menarik seseorang pada perenungan yang dalam. Ujian dari malaikat tidak untuk menjatuhkan, tapi untuk menaikkan tingkat kesadaran. Keempat, menyampaikan balasan niat, satu aspek yang sering tak disadari. Malaikat membawa balasan bukan hanya dari perbuatan, tapi dari niat. Ketika seseorang mendoakan orang lain dengan tulus, berniat memberi meski belum mampu, memaafkan meski hatinya masih sakit, maka malaikat membawa nilai niat itu sebagai energi yang akan kembali ke si pendoa. Bisa berupa kemudahan, rezeki, atau ketenangan jiwa. Sebaliknya, niat buruk bahkan sebelum jadi tindakan sudah dicatat sebagai energi berat. Jika tidak dibatalkan, ia akan kembali sebagai beban atau kerumitan hidup. Disinilah peran malaikat bukan sekadar mencatat, tapi menyampaikan efek dari getaran niat secara adil dan akurat. Kesimpulan, malaikat memiliki tugas-tugas halus yang menyentuh langsung kehidupan manusia, bukan hanya di akhirat, tapi dalam setiap momen yang manusia jalani. Tugas mereka mencakup membawa wahyu, mengalirkan rezeki, menjaga kesadaran, dan menyampaikan balasan dari niat manusia. Energi dan kesadaran manusialah yang membuka atau menutup ruang kerja malaikat dalam hidupnya. Saat engkau tulus dalam niatmu, ikhlas dalam memberi, dan jujur dalam rasa tanpa kau sadari, jalur malaikat terbuka dan energi semesta mulai bergerak. Malaikat dan niat manusia. Malaikat tidak membaca suara, mereka membaca getaran batin. Ketika mulut manusia berdoa dengan indah, tapi hatinya menyimpan kepentingan, malaikat tidak mencatat kata-kata, tapi mereka mencatat isi hati. Inilah yang membedakan malaikat dari makhluk lainnya. Mereka menimbang bukan dari rupa, tapi dari frekuensi niat. Niat sebagai kode energi. Setiap niat adalah kode getaran, ibarat sinyal. Ia memancarkan gelombang yang akan sampai ke wilayah-wilayah malaikat. Malaikat memahami apakah niat itu tulus atau penuh pamrih. Apakah niat itu mengandung cinta atau sekadar berharap balasan. Niat yang tulus tidak harus besar, bahkan niat kecil untuk membantu, meski tak jadi terlaksana karena keadaan, tetap dicatat dan diberi balasan sesuai kemurniannya. Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, lalu menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun belum melakukannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Getaran niat lebih dahulu dari tindakan. Sebelum tangan memberi, hati sudah lebih dulu berniat. Sebelum mulut mengucap doa, ada rasa yang lebih dulu muncul. Dan malaikat mencatat dari yang terdalam, bukan dari yang terlihat. Ini menjelaskan mengapa kadang seseorang belum sempat berbuat, tapi sudah mendapat balasan.
Atau seseorang melakukan hal baik, tapi terasa tidak membawa berkah karena niatnya tidak murni. Niat yang jernih mengundang malaikat untuk ikut serta. Niat yang licik menutup akses terhadap jalur langit. Doa sebagai pancaran niat. Doa bukan hanya kata-kata yang disusun indah. Doa adalah pancaran rasa. Malaikat menerima doa tidak dari redaksi, tetapi dari getaran batin pendoa. Maka doa yang keluar dari hati yang penuh cinta akan terasa hangat dan sampai. Doa yang dipenuhi dendam, meski terlihat baik, akan berat dan sering memantul kembali. Kesimpulan, niat adalah inti dari seluruh gerak manusia. Malaikat membaca niat sebagai frekuensi energi dan menimbangnya dengan keadilan yang lembut. Doa dan amal tidak berarti tanpa niat yang benar. Dalam keikhlasan niat, manusia membuka jalur kerja malaikat dalam hidupnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi malaikat, sebab mereka tidak menilai dari bentuk, tapi dari kejujuran nuranimu. Malaikat dalam urusan rezeki. Rezeki sering dianggap sebagai urusan materi, uang, makanan, rumah, jabatan. Padahal, dalam pandangan langit, rezeki adalah segala sesuatu yang menguatkan hidup, menenangkan jiwa, dan memperluas jalan kebaikan. Malaikat memiliki peran penting dalam mengalirkan dan membagi rezeki, bukan karena mereka memilikinya, tetapi karena mereka ditugaskan menyalurkan sesuai ketentuan ilahiyah. Malaikat pembagi rezeki. Dalam banyak riwayat disebutkan adanya malaikat yang setiap pagi turun ke bumi. Satu mendoakan keberkahan atas yang memberi, satu lagi mendoakan kerugian atas yang menahan. Setiap pagi dua malaikat turun. Salah satu berkata, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang bersedekah." Yang lain berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, ada jalur energi yang ditata oleh malaikat berdasarkan niat memberi, tindakan nyata, dan keikhlasan tanpa pamrih. Rezeki berdasarkan rasa dan kesiapan. Malaikat tidak memberi rezeki berdasarkan keinginan, tapi berdasarkan getaran kesiapan. Seseorang yang bersyukur, tidak rakus, tulus dalam memberi, akan lebih mudah menerima limpahan rezeki karena energinya tidak menghalangi aliran. Sebaliknya, yang gelisah, tamak, atau sering mengeluh, seperti membuat dinding energi yang mempersulit malaikat menyalurkan. Malaikat dan energi balasan. Ketika seseorang memberi dengan ikhlas, malaikat tidak hanya mencatat, tapi juga menyampaikan balasan yang kadang lebih besar dari yang diberikan. Datang dari arah yang tidak disangka, berwujud non-materi seperti kedamaian, keselamatan, atau jalan keluar dari masalah. Ini menjelaskan kenapa orang yang ringan memberi, hidupnya terasa lapang, meski secara materi ia sederhana. Kesimpulan, malaikat mengatur aliran rezeki berdasarkan niat dan kesiapan batin manusia. Rezeki bukan hanya materi, tapi segala bentuk keberkahan. Ikhlas dan syukur adalah magnet yang mempercepat jalur kerja malaikat. Tindakan memberi tanpa pamrih bisa membuka pintu-pintu rezeki tak terduga. Ketika engkau memberi dengan hati bersih, engkau bukan sedang kehilangan, tetapi sedang membuka ruang kerja malaikat untuk mengalirkan balasan yang lebih halus dan lebih luas. Ketika manusia masuk ke wilayah tugas malaikat, dalam kesadaran yang jernih, manusia tidak lagi hanya hidup untuk dirinya sendiri. Ketika seseorang bertindak dengan cinta yang murni,
memberi tanpa pamrih, melindungi sesama makhluk tanpa harap balasan, atau menyampaikan ilmu demi kebaikan. Saat itulah ia tanpa sadar sedang menyentuh wilayah kerja para malaikat. Tugas malaikat murni dan ilahiyah. Seperti dijelaskan sebelumnya, malaikat adalah makhluk yang menjalankan tugas ilahiyah, menjaga, menyampaikan, mengalirkan, mencatat, menguji, menyembuhkan, menebar ketenangan. Mereka bekerja tanpa ego, tanpa pamrih, dan dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Manusia yang menyentuh wilayah itu. Ketika manusia memberi tanpa meminta balasan, mendoakan orang lain secara diam-diam, melindungi alam hanya karena cinta, mengajarkan kebaikan tanpa ingin dipuja, menolong orang yang bahkan tidak ia kenal, maka ia telah memasuki ranah tugas para malaikat. Meskipun tanpa ia sadari, ia bukan menjadi malaikat, tapi menjadi perpanjangan tangan dari sistem kerja malaikat di dunia fisik. Contoh nyata dari kehidupan. Pertama, seorang ibu yang merawat anaknya dengan kasih dan sabar. Bahkan saat tak ada yang menghargai, ia telah menjadi saluran energi penjagaan yang sama seperti malaikat pelindung. Kedua, seorang pria sederhana yang menanam pohon dan merawatnya dengan cinta hingga puluhan orang bisa memetik buahnya. Ia sedang melakukan pekerjaan yang serupa dengan malaikat pemberi rezeki. Ketiga, seorang yang mendoakan musuhnya dalam diam agar hatinya dilembutkan, tanpa dendam, tanpa keinginan agar ia dihukum. Itulah doa yang dalam, dan malaikat menguatkannya. Kesadaran menentukan akses. Manusia bisa masuk ke wilayah tugas malaikat bukan karena doa khusus atau upacara tertentu, tetapi karena kualitas kesadaran yang murni. Semakin bersih niatnya, semakin ringan egonya, maka semakin besar peluang ia menjadi saluran kerja malaikat dalam realita. Disinilah letak kebijaksanaan semesta. Manusia yang ikhlas akan dibantu oleh malaikat, bahkan bisa menjadi jalan bagi tugas malaikat itu sendiri. Bukan mengklaim, tapi mengalir. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan tentang merasa diri suci, bukan tentang mengaku sebagai utusan langit, tapi justru tentang mengalir dalam cinta yang hening dan membiarkan hidup menjadi jalan cahaya bagi orang lain. Seperti sungai yang tidak pernah menyebut dirinya penting, tapi menghidupi seluruh tepiannya. Kesimpulan, manusia dapat masuk ke wilayah kerja malaikat melalui tindakan yang tulus, jujur, dan murni. Ia tidak menjadi malaikat, tapi menjadi saluran kerja malaikat di dunia fisik. Cinta, keikhlasan, dan ketundukan batin adalah kunci utama. Semakin rendah hati seseorang, semakin luas jalur energi yang ia bukakan. Ketika engkau memberi dengan rahasia, mendoakan dalam diam, menjaga tanpa pamrih, maka malaikat mengenalmu bukan dari namamu, tapi dari getaran tugas yang engkau bantu jalankan. Malaikat dan hukum pantulan. Segala sesuatu yang keluar dari manusia, baik pikiran, niat, maupun doa, pada dasarnya adalah energi. Dan energi selalu memiliki sifat dasar. Ia akan bergerak, menjalar, dan akhirnya kembali ke sumbernya. Inilah yang disebut banyak orang sebagai hukum pantulan, hukum sebab akibat, atau dalam Islam dikenal sebagai sunnatullah. Doa buruk yang mental. Ketika seseorang berdoa buruk terhadap orang lain, penuh dengan kemarahan, kebencian, atau keinginan menjatuhkan, maka doa itu bisa sampai jika targetnya berada dalam kesadaran yang lemah atau terbuka terhadap luka yang sama.
tapi bisa juga kembali bila orang yang didoakan berada dalam kesadaran tinggi atau berada dalam perlindungan malaikat penjaga. Dan ketika doa buruk terpantul, ia akan kembali kepada si pendoa dalam bentuk lain, keresahan, kekacauan batin, atau rintangan hidup. Karena malaikat tidak bekerja menyebarkan keburukan, maka energi buruk yang tidak menemukan jalur untuk masuk akan kembali ke niat asalnya. Kesadaran sebagai perisai atau magnet. Manusia yang memiliki kesadaran tinggi dan batin yang bersih akan memiliki semacam medan energi. Doa buruk tidak mudah menembusnya, karena malaikat penjaga akan menetralisir niat buruk yang datang. Sementara doa baik akan diperkuat dan diarahkan secara tepat, meski tidak langsung tampak hasilnya. Kesadaran batin bukan hanya penerima energi, tapi juga penyaring dan penentu efeknya. Malaikat dan perjalanan jiwa. Jika tubuh adalah rumah, maka jiwa adalah penghuninya. Dan dalam perjalanan panjang kehidupan, jiwa tidak berjalan sendiri. Ia ditemani, diawasi, dijaga, dan bahkan dibimbing oleh malaikat yang ditugaskan sesuai tingkat kesadaran jiwa tersebut. Malaikat dalam ujian kehidupan. Setiap manusia mengalami ujian, tapi tidak semua ujian berasal dari godaan atau karena kesalahan. Sebagian ujian justru adalah tanda naiknya level kesadaran jiwa. Dalam proses itu, malaikat tidak menggoda, tapi mendampingi. Mereka menjadi saksi dan bahkan penguat batin bagi jiwa yang sedang diuji. Bukan karena malaikat ingin ikut campur, tapi karena Tuhan menitipkan keadilan dan kolembutania lewat mereka. Saat seseorang sabar, tidak menyerah, dan tetap dalam kebaikan, malaikat mencatatnya bukan hanya sebagai amal, tapi sebagai kesaksian kebangkitan jiwa. Malaikat penuntun kesadaran. Ada peristiwa dalam hidup di mana seseorang merasakan pencerahan tiba-tiba sadar akan kesalahan besar, atau mendapatkan ketenangan dalam keheningan. Seringkali momen ini tidak datang dari logika, tapi dari pembisikan halus, intuisi lembut, atau rasa yang mendorong perubahan. Malaikat bisa menjadi saluran petunjuk ilahi dalam bentuk ini. Mereka tidak memaksa, mereka hanya membuka ruang bagi kesadaran untuk terjaga. Malaikat dan detik menjelang kematian. Dalam Islam dan banyak kepercayaan lain, disebutkan bahwa saat kematian, malaikat datang untuk mencabut nyawa, menyampaikan kabar gembira, atau sebaliknya, mengantar jiwa menuju alam berikutnya. Namun di balik itu, ada malaikat yang menguatkan hati, menenangkan rasa takut, dan bahkan membuka jalan terang bagi jiwa yang tenang. Jiwa yang selama hidupnya hidup dalam cinta, ketulusan, dan rasa pasrah akan disambut dengan damai. Malaikat dan alam barzah. Setelah kematian, jiwa tidak langsung lenyap. Ia memasuki alam antara yang disebut barzah. Dalam fase ini, malaikat menjaga, menguji dengan pertanyaan jiwa, bukan logika, dan menyampaikan rasa dari kehidupan sebelumnya. Jiwa tidak ditanya apa pekerjaannya, tapi siapa Tuhannya, siapa nabinya, dan apa isi keyakinannya yang terdalam. Malaikat bekerja dengan kebijaksanaan dan rasa, bukan hukuman kasar. Kesimpulan, malaikat terlibat dalam seluruh fase perjalanan jiwa, dari kelahiran, ujian, pencerahan, hingga kematian. Mereka tidak hanya mencatat, tapi juga mendampingi, membuka jalan, dan membawa ketenangan. Kesadaran dan ketulusan manusia menentukan bagaimana ia disambut dan diarahkan.
Jiwa yang murni tidak perlu takut mati, karena malaikat adalah penjaga jalannya menuju keabadian. Malaikat tidak membawa ketakutan, tapi keheningan. Dan bagi jiwa yang tenang, kematian hanyalah pintu lain dari keabadian yang damai. Penutup. Manusia sebagai saluran cahaya. Setelah memahami bagaimana malaikat bekerja, satu pertanyaan besar muncul. Bisakah manusia berperan sebagai bagian dari jalur tugas itu? Jawabannya, ya. Manusia bukan makhluk pasif yang hanya berharap bantuan langit. Dalam kesadarannya yang tinggi, manusia justru bisa menjadi saluran cahaya itu sendiri. Manusia dan getaran malaikat. Ketika manusia memberi tanpa pamrih, menjaga makhluk lemah, melindungi alam, mendoakan yang menyakitinya, mengajarkan kebaikan dalam diam, maka ia telah menghidupi nilai-nilai malaikat. Ia tidak menjadi malaikat dalam wujud, tapi menjadi rekan dalam sistem kerja ilahi, khususnya di dunia. 3 kunci untuk terhubung. Pertama, cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak menuntut, seperti cinta seorang ibu, atau cinta yang memberi walau tidak dikenal. Kedua, keikhlasan yang murni, melakukan kebaikan tidak untuk dikenal, tapi karena itu benar. Ketiga, ketundukan batin, tidak merasa lebih tinggi, tidak menghakimi, dan selalu merasa Tuhan lebih tahu. Dengan 3 kunci ini, manusia bukan hanya dekat dengan malaikat, tapi juga membuka ruang kerja malaikat lewat dirinya. Doa sebagai jembatan cahaya. Doa yang tulus bukan hanya perminta, ia adalah jembatan antara dunia batin manusia dengan dimensi cahaya malaikat. Maka setiap kali berdoa dengan hati yang jernih, manusia sedang memperkuat sistem kerja cahaya di semesta ini. Kesimpulan akhir, malaikat tidak jauh. Mereka bekerja dalam diam, dalam niat, dalam tindakan tulus. Manusia yang hidup dalam cinta, keikhlasan, dan kesadaran bisa menjadi saluran kerja malaikat. Tidak perlu merasa istimewa, cukup hidup dengan jujur dan tulus, maka energi langit akan bekerja melalui kita. Ketika manusia berjalan dengan kesadaran yang jernih, langit akan mengirimkan cahaya, dan malaikat akan berjalan bersamanya tanpa suara, tanpa tanda, tapi nyata dalam rasa. Semoga video ini bukan hanya menjadi tontonan, tapi menjadi ruang hening di dalam diri Anda untuk menyentuh kembali bagian terdalam dari jiwa, di mana cinta, keikhlasan, dan cahaya masih hidup. Jika ada satu kalimat yang menyentuh hati Anda, biarkan ia tumbuh menjadi cahaya baru dalam perjalanan Anda. Dan bila Anda menemukan kedamaian setelah ini, ketahuilah, barangkali itu adalah salam diam-diam dari malaikat yang sedang lewat di sisi kesadaran Anda. Wassalam.